Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Program kita baik, tujuan kita baik, keinginan kita baik. Mari kita berbuat kebaikan demi rakyat kita. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Kita tidak perlu saling menghasut, saling mencela, saling menghina. Demi rakyat kita yang kita cintai, kita butuh kesejukan, ketenangan, kerukunan. Kita negara majemuk. Kita negara ratusan kelompok etnis, berbagai agama besar. Pemimpin harus sejuk, pemimpin harus dewasa. Waktu ada habis, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik. Para pendukung biar tenang, para pendukung biar tenang. Hadirin, harap tenang. Harap tenang. Nanti ada waktunya untuk memberikan apresiasi dan juga teriakan serta tepuk tangan. Tapi Pak Prabowo ini di sini benar-benar dia memang dia nggak ada nyinggung dari awal. Dia mengeluarkan misi dia mengeluarkan ininya aja. Kalimat dia juga semuanya tuh yang Hadirin harap tenang. Bapak Ganjar, waktunya 4 menit. nggak menyinggung-nyinggung ke pemerintahan dia. Assalamualaikum warahmatullahi Visi wabarakatuh. misinya aja yang dikeluarkannya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Iya, Ibu yang sangat saya Pak hormati, Prabowo dia para nggak hadirin nggak ada dia pemirsa menyalah-nyalahkan yang saya muliakan. kepemimpinan sekarang lah, Saya hukum lah, dapat segala macam, memulai tetek bengek lah, perjalanan pada saat bengkok-bengkok lah kayak dari ujung Pak timur Anies ngomongnya Indonesia tuh. dan barat. Dari Sabang Ngaruh sampai Merauke. ngomongnya nggak ini, Hanya disayangkan benar mendengarkan memang. dan ingin melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh rakyat, sehingga ketika kontestasi 5 tahunan ini berlangsung, harapan itu ada dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin, satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini sesuatu yang sungguh penting. Di Merauke kami menemukan pendeta, namanya Pak Leo. Dia harus menolong seorang ibu ingin melahirkan karena tidak adanya fasilitas kesehatan. Dan dia belajar dari YouTube. Sesuatu hak kesehatan yang tidak bisa didapat. Maka kita sampaikan kepada Pendeta Leo, kami akan bangunkan itu dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia bahwa satu desa, satu puskesmas atau pustu dengan satu nakes yang ada. Pak Mahfud juga menyampaikan kepada para guru yang ada di Aceh, di Sabang sana. Ada juga guru agama di sana. Kita ingin membangun Indonesia yang hebat dengan SDM yang unggul. Tapi apakah kita sudah memperhatikan mereka? Tentu kemajuan yang selama ini ada, mesti kita lakukan jauh lebih cepat. Lebih satsep. Dan perhatian itu mesti diberikan. Dan itulah di sana kita memperhatikan nasib para guru termasuk guru agama. Insentif kepada mereka kita berikan. Tapi kemarin aku tengok itu kan waktu acara Megawati, acara PDIP ya. Ganjarnya kan dicalonkan sebagai presiden ya. Bisanya dia berdiri di paling belakang. Pokoknya acara apa itu? Dia kan calon presiden. Kok bisa terbelakang gitu? Mendapatkan akses pekerjaan, padahal itu hak kami. Kenapa kemudian kami mendapatkan kesulitan untuk akses internet padahal kami butuh belajar? Tidak sama dengan yang di Jawa. Catatan inilah yang mendorong pikiran kami. Acara ulang tahun PDIP, iya. Siswa yang sedang bersekolah. Agar mereka punya kesamaan dengan kita semua yang ada di Jawa ini. Sementara Ganjar di Kami belakang. bergeser lagi kemudian ketemu kawan-kawan penyandang disabilitas di NTB. Betapa bahagianya saya karena ketemu dengan orang yang berjuang dengan keras agar dia bisa setara dan pemerintah mesti perhatikan Jadi mereka. nanti kok jadi presiden takutnya dia nggak bisa deh. Tapi Bapak Ibu, saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan demokrasi mesti kita jaga bersama,
Ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki, Ketua BEM yang kemudian ibunya harus diperiksa. Maka yang seperti ini harus usai. Dan mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan kalau governance terjadi. Maka yang ada di Kalimantan kami temukan. Masyarakat Dayak, mereka suku-suku yang ada, libatkan dong kami agar kami bisa mendapatkan akses yang sama. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih. Pemerintahannya bisa akomodatif. Dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko mengeksekusi itu dengan baik. Kita akan lakukan itu. Kayak ketekan muka si Ganjar ini. Kami untuk mengerjakan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Kami wabarakatuh. persilakan kembali ke tempat. Kayak ada rasa takut-takutnya deh ini. Hadirin, hadirin harap tenang. Kayak Hadirin. ketekan gitu ya mukanya ya. Baik, hadirin harap tenang. Kita akan lanjutkan acara. Baik. Kini saatnya baru kita akan sama-sama memberikan apresiasi Nggak lepas tepuk tangan kalimat kepada dia. seluruh calon presiden yang sudah menyampaikan Wajahnya tuh visi kayak misinya. ada tekanan gitu. Sampaikan tadi. Untuk itu tetaplah bersama Prabowo ya kami di bunda debat ya pertama. sayang. Calon Ganjar presiden nurut sama Megawati bun. 2024. Udahlah udah pasti tuh. Kalau suara Ganjar kalah aja udah deh habis tuh. Tapi kalau menurut bunda, saingan Prabowo ini bukan Anies, Ganjar. Saingan Prabowo ini bukan Anies kayaknya. Kalau menurut kayak feeling bunda ya, kayaknya Ganjar saingan dia. Kan visi misi dari Saingan ketiga capres Gerindra ini Megawati. soal yang banyaknya membahas hukum korupsi Anies dan Bun, sesuai dengan tema saingannya. debat malam ini gitu ya. Dan menarik banget nih kita Enggak, kalau akan Anies langsung kayaknya bahas bunda sama kurang. para narasumber kita. Oke, Kak Fat, Suara jadi Megawati, kita suara akan PDIP Kita highlight dulu ya beberapa Ngeri statement juga dari itu. tiga paslon yang menarik perhatian, di mana dalam hal hukum pasangan capres cair nomor bun, 1 Anies Baswedan itu 1 triliun cair. menjanjikan ya menyerupai Tahu memberikan kau. kepastian hukum bagi semuanya gitu. Dan yang jadi rame juga Coba. tadi Anies sempat membawa ya Kalau sempat menunjuk ke kalau bunda orang siapa? tua yang anaknya Aku itu Prabowo. meninggal pada saat demonstrasi di 2019 mulutnya. di mana anak tersebut adalah pendukung pendukung Prabowo. Gitu, Jadi menarik. hmm. Ada ada juga tadi Anies menyinggung Pak Prabowo, soal katanya Bunda, banyak aturan yang Anies lebih ditekuk tinggi, Bun. sesuai dengan kepentingan penguasa Nah, gitu. betul. Bahkan Anies sampai menunjukkan tangannya begini, yang harusnya tegak lalu tumpul ke bawah. Jadi tajam ke atas lalu tumpul ke bawah. Betul. Ada tadi juga Anies menyebutkan katanya hukum bengkok terus dilanjutkan tadi dengan Ya. hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah gitu. Oke. Nah, sementara pada capres nomor urut 2, Prabowo mengatakan bahwa hukum HAM, pelayanan pemerintah, penguatan demokrasi itu merupakan sesuatu yang penting gitu. Karena itu ada dalam visi misi dan diletak Eras, juga Bang Zainur, juga Mas Nyarwi. Kita kembali lagi ke studio di KPU untuk menyaksikan debat Capres 2024 segmen Bunda ini kedua. lagi live ya. Untuk saling menanggapi. Ya, tim panelis tentunya telah menyiapkan sejumlah pertanyaan Aku dan Anies, menjaga Bunda. kerahasiaannya. Tonton debat capres Untuk sama memastikan Bunda. debat ini Mau berlangsung jadi pacar secara aku adil, nggak? 3 pertanyaan dari masing-masing Kenapa? subtema akan diundi Kau di siapa hadapan menjadi? Anda. Kau Dan siapa begitu, kok nyuruh-nyuruh aku berkenan menjadi kami pacar mengundang kau? seluruh Hah? calon presiden untuk menuju Gatal ke kau. panggung utama dan sesuai Udah dengan ngebayangin posisi aja kau pingin masing-masing. ngewek Bunda. Kami persilakan kepada para Kurang calon ajar. presiden untuk menempati tempat yang telah disesuaikan. Ya. Hadirin, jika di segmen pertama kita memulai visi misi dari calon Pak presiden Ganjar nomor ini urut mukanya 1, kayak ada sesuatu maka yang pada dibebanin segmen ya. ini kita akan memulai Kenapa ya? pertanyaan kepada calon presiden nomor urut 2. Kami persilakan kepada panelis Dia berusaha Bapak untuk Agus terbaik Suwanto gitu loh. untuk mengajukan
mengambil subtema di fishbowl. Kayak takut kesalahan gitu wajahnya. Kami persilakan Pak Agus. Ya, Silakan bisa dibuka. diperlihatkan kepada kita semua tema yang terdapat di dalam bola. Ya ini kan pandangan Bunda. Terserah kalian mau menilai apa. Temanya adalah Ya Bunda ngelihatnya seperti itu. diperlihatkan kepada moderator HAM. Baik, kita catat tema pertama adalah Aku kan bisa membaca wajah manusia juga. Kami Wajah persilakan kau pun bisa selanjutnya kubaca. kepada panelis Bapak Ahmad Taufan Damadik untuk bisa mengambil pertanyaan dari fishbowl. Baik, bolanya bisa ditunjukkan, Pak. Oke, huruf A. Artinya itu adalah amplop A untuk hak asasi manusia. Anis wajahnya gimana Bun? pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon Ganas presiden nomor kayaknya urut wajah 2 dia tuh. adalah tema HAM huruf A. Sinis. Saya akan buka amplopnya Bapak Ibu sekalian, masih disegel. Kita mulai. Beberapa tahun terakhir, tren kekerasan meningkat di Papua. Sementara masalah keadilan dan HAM masih belum terselesaikan sehingga konflik terus berlanjut. Di sini muka yang paling adem itu Prabowo. Yang Anda akan Senyum siapkan aja dia. untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme dan Kayak Abi gerakan Prabowo ini separatisme ya. ini Prabowo ini kita sudah kayak ikuti Abi. cukup lama. Kita melihat ada Tua-tuanya campur Abi tangan kayak asing gini kali di nanti. situ. Ada pula Dan, lesung pipitnya ya. Kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu Ada lesung ingin pipit Indonesia Prabowo ya. disintegrasi Anis aja lah dan Bun. pecah. Kok maksa pula? Untuk itu memang masalah hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan dan diantaranya juga kita harus lindungi Tobat seluruh rakyat kamu. Papua karena di situ kelompok Aku baru sembahyang teroris anjing. sekarang Kau udah itu sembahyang menyerang belum? Binatang. Orang-orang Papua sendiri. Kau suruh aku tobat. Rakyat yang tidak Aku aja berdosa, baru sembahyang. Perempuan, orang tua, Bangsat. anak kecil yang tidak bersenjata diteror oleh kelompok teroris separatis ini. Kau jangan jual-jual agama kau ya. Pertama adalah Jangan sok-sok tentunya alim kau. menegakkan hukum. Munafik Memperkuat kau. aparat-aparat di situ dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Dan Kau suruh aku tobat. Aku baru Presiden selesai Joko sembahyang. Widodo adalah Bajingan. Presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan Lucu Prabowo ini ya. pertumbuhan ekonomi Aku suka di bawah Prabowo ini pemerintah lah. Pak Jokowi Jadi suka yang aku sama paling Prabowo. besar, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi yang Tua-tua saya katakan, ganteng. saya akan lanjutkan. Kita harus membawa Cium aku Pak. kemajuan ekonomi sosial services. Aku mau terbaik berciuman dengan untuk Pak rakyat Prabowo. Papua, melindungi Mau rakyat aku. Papua dari kekerasan para separatis dan teroris. Dan Kayaknya Pak Prabowo ini ganteng mudanya ya. menegakkan hak asasi manusia. Terima kasih. Baik. Dan selanjutnya, ya, Imut gitu. Tua-tua imut. Kita lanjutkan. baik, kami persilakan kepada calon Mau aku presiden dicipok dia? nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Mau kali aku. Dimulai dari sekarang. Nggak nolak aku. Terima kasih, tapi menurut saya rasanya tidak cukup, Pak Kalau Prabowo. Pak Ganjar mau nggak? Nggak ah. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting. Seksian Pak Agar Prabowo seluruh lah. kekuatan yang ada di sana, Biar seluruh tua kelompok tapi yang seksi ada di sana mukanya. bisa Selera aku bersatu pula untuk itu. menyelesaikan itu. Itu Kayak menurut Abi saya soalnya roots kan. Masalahnya. Pertanyaan saya simpel saja. Apakah Kok Bapak Ganjar setuju rambutnya dengan model putih? dialog yang saya tawarkan itu? Terima kasih. Terima kasih. Itu uban semua pakai mana sih? Baik, Baik. Jadi Bapak Jadi penyelis- Prabowo, saya kita mau tahan jawab. dulu. Saya mau karena jawab.
waktunya Bapak merespon nanti setelah mendengarkan Saya mau jawab jawaban katanya. ataupun tanggapan dari paslon nomor Belum 2. disuruh jawab, dia mau jawab aja Prabowo ini. Terima kasih Sabar atas Pak, perhatiannya. Harap tenang. makan nasi goreng dulu Harap Pak. tenang. Harap tenang hadirin, kita akan lanjutkan. Baik, selanjutnya Anies ini pingin kita akan ketawa aja nengok lanjutkan Prabowo deh dengan ya. mempersilakan calon presiden nomor urut 1. Anies nih pingin kayaknya pingin ngetawain Pak Prabowo aja. Waktunya 1 menit dari sekarang. Kesenangan dia tuh. Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja ada 3 pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Oke? Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Hajarnya Pak Prabowo di sini kan. Damai itu bukan Si tiada Anies ini kekerasan. kan. Damai itu ada keadilan. Itu prinsip Pokoknya utamanya. apa yang Pak Prabowo Jadi bilang caranya dibantah bagaimana? sama dia. Satu, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Oke? Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang Banyak bekerja di ngajar Papua dia, ngajarin memahami aja kerjanya bahwa dia. yang harus dihadirkan Bukan ngasih solusi, tidak ada tapi malah kekerasan, tapi ngajarin. keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara partisipatif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon presiden nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden Adik Pak lainnya. Prabowo Dan ganteng, waktu Bunda. Anda 1 menit Bapak dimulai dari sekarang. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus. Tunggu dulu. Aku mau jawab. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pak Jadi, Prabowo ini memang nggak pinter ngomong. keadilan. Benar sekali. Dia nggak harus ada keadilan. ini dia. Tetapi Dia kalau sama saya Anies mengatakan dia nggak dia nggak sesederhana itu. kalah dia kalau suruh berdebat sama Anies. Anies kan mulutnya lincah. Kalau Prabowo enggak. Faktor lain, Pak. Diajaknya orang berjoget. Ada Tunggu dulu faktor katanya. geopolitik, ada Tunggu dulu, faktor Pak, ideologi. Cimaku. Inilah yang masalahnya tidak gampang. Kok lama-lama kayak Prabowo ya. Tapi kita harus tegakkan keadilan. Kita harus Ada mirip-mirip Prabowo Bunda ya. Cocok lah aku jadi bininya ya. semua kekuatan harus kita Anies rangkul. Anies lawannya Rocky Gerung Bunda. Waktu habis, Bapak. Anies lawannya Ahok. Waktu habis, Bapak. Baru dia Terima terkapar. kasih. Hadirin harap tenang. Oh sama Rocky Gerung mah kalah lah Anies. Harap tenang, kita akan lanjutkan. Rocky Gerung mah pinter. Hadirin. Ada pinter-pinternya, ada bodoh-bodohnya juga itu orang. Nanti kita akan kasih kesempatan Kebelenger untuk juga memberikan itu apresiasi modelnya. kepada para calon presiden. Rocky Gerung mah selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan kebanyakan untuk calon berasumsi. presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis Bapak Al Makin untuk mengambil subtema Kalau ngomong. di fishball. Kami persilakan kepada panelis. Gitu kalau ngomong. Itu kan suara Rocky Gerung kan kayak gitu. Ya, dibuka Silakan. terlebih dahulu Pak. Diperlihatkan kepada moderator dan hadirin pemerintahan Dan dan peningkatan pelayanan publik. Yang bijak Ganjar. Dan selanjutnya kami persilakan Anies kepada sama panelis Ganjar Bapak sama pinternya Bayu itu. Dwi Anggono untuk mengambil pertanyaan. Cuman dari Anies fishball. Kami banyak persilakan. bohongnya. Malas pula aku jadinya. Bisa ditunjukkan amplop C. Amplop C untuk pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Bunda dukung siapa? Prabowo. Baik, Masih nanya untuk lagi. calon presiden nomor urut 3. Pertanyaannya adalah tema pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Pertanyaan dari huruf C. Kita lihat bersama Bapak Ibu sekalian, amplop juga masih Itu ada kayak disegel. Abi tuh Kita akan mukanya buka. tuh di belakang bapak. Itu tuh kayak Abi tuh di belakang ibu-ibu ini. Siapa namanya ini? Siapa namanya ini? Hah? Ini siapa namanya ini? Kayak Abi nih mukanya loh. Ini. Ini siapa ini? Hah? Bapak, ini siapa nih bapak-bapak ini? Ini. Hah? Ini siapa nih? Siapa bapak-bapak ini? Nih. Kayak Abi loh mukanya. Nih. Indeks Siapa pelayanan itu? publik di Indonesia stagnan. Sementara Undang-Undang Pelayanan Publik
menghendaki persamaan pelakuan Arya dan Bima. memperhatikan kepentingan Siapa khusus namanya? kelompok rentan, Arya Bima. perempuan, anak, dan Arya Bima, disabilitas. Bun. Masa sih? Pertanyaannya, Coba apa program strategis Coba aku cari dulu namanya. Arya Bima namanya. Arya Bima. Ganteng kali ya. Kayak muka-muka api loh itu. Coba. Arya Bima. Arya. Tahu aja kalian ya. Coba aku cari di sini ya. Namanya Arya Bima. Bukan Bukan ini. Entah kemana-mana pun. Salah kau. Bukan itu. Salah kalian. Ini. Siapa namanya perempuan ini? Laki-laki ini siapa namanya? Mayor Teddy. Bukan. Sulaiman, Bun. Mana Sulaiman? Ngarang-ngarang. Diperlihatkan kepada moderator. HAM. Baik, kita catat tema pertama adalah HAM. Baik, kami persilakan selanjutnya kepada panelis Bapak Ahmad Taufan Damadik untuk bisa mengambil Saiful Jamil, Bun. dari fishball. Bukan ini namanya. Siapa-siapa. Bolanya bisa ditunjukkan, Pak. Oke, huruf A. Artinya itu adalah amplop A. Bima Arya, hak Bun, asasi kayaknya. manusia. Siapa? Bima Arya. Bima Arya. Coba. Bima. Tadi Arya. Arya Bima. Ngarang-ngarang kalian. Pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2 adalah tema HAM, huruf A. Saya akan buka amplopnya Bapak Ibu sekalian, masih disegel. Kita mulai. Beberapa tahun terakhir, tren kekerasan meningkat di Papua. Sementara masalah keadilan dan HAM masih belum terselesaikan sehingga konflik terus berlanjut. Pertanyaannya, apa strategi yang Anda akan siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif? Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Masalah Papua adalah rumit. Umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapat izinnya, saya bicara. Ketika umat Kristen mau mendirikan... Kemana-mana lagi ngomongnya. Apa sih pertanyaannya? Ini mempersulit mereka dapat pupuk. Jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu Pak Anies. Ada faktor lain Pak Anies. Hadirin, jika di segmen pertama kita memulai visi misi dari calon presiden nomor urut 1, maka pada segmen ini kita akan memulai pertanyaan kepada calon presiden nomor urut 2. Kami persilakan kepada panelis Bapak Agus Riwanto untuk mengambil subtema. Ini mempersulit mereka dapat pupuk. Jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu afirmasi. Bunda katanya Pak Prabowo Masih ada waktu. ciklok. Baik. Cukup. Baik, terima kasih. Ya. Dan Boneka kami persilakan rajin. kepada calon presiden nomor urut Prabowo 1 ciklok untuk sama menanggapi Ibu jawaban dari Megacin. calon presiden nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Bunda sekarang. mirip prioritaskan pada pelayanan mereka yang rentan. Megacin. 1, Siapa penyandang disabilitas, Megacin 2, itu? perempuan, terutama ibu hamil, Bunda 3, mirip anak-anak dan Megacin. lansia. Siapa Itu prioritas. Megacin? Kemudian pelayanannya. Nggak kenal aku, Buatkan Bu pelayanan Mega. yang transparan,
dan Megacin terukur. siapa Megacin? Pelayanan pemerintah itu tidak ada yang baru. Semua yang dilayani Megawati pemerintah itu Bunda. hal yang berulang. Ngarang-ngarang. Jadi kalau disebut masalah itu pasti pernah terjadi sebelumnya, pasti berulang. Lalu apa yang dikerjakan? Kami buat ketika dulu di Jakarta namanya Jaki. Jaki adalah sebuah super apps yang membuat setiap pelayanan ada ukurannya. Contoh, bila lapor pohon tumbang, maka kami memberikan arahan kepada jajaran berapa jam harus beres. Ketika dikatakan ada laporan tentang peristiwa X, maka berapa waktunya harus beres. Semua ukuran pelayanan dibuat transparan. Lalu publik yang melapor tahu persis, saya lapor kapan, harus selesai kapan. Dengan begitu standarisasi akan bisa terjadi. Terima kasih. Muka-muka kasihannya ada juga Pak Anies ini ya. Terima kasih. Kadang-kadang ada muka kasihannya dia. Silakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dari sekarang. Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk. Di belakang Pak Prabowo ini Dan hebat-hebat semua mereka orang-orangnya ya. mengeluh dengan Tengok itu ada si pengacara yang itu. Bapak Ada tunjukkan, jenderal ini apa itu loh. mempersulit mereka dapat pupuk. Terus ada yang Jadi, itu yang sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu. Terima kasih. pokoknya yang di belakang Pak Ganjar sama Pak Prabowo Cukup. orangnya hebat-hebat. Nggak usah lama-lama. Kalau Pak Anies aku nggak lihat. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ini nih kayak Terima siapa kasih. pakai Jadi Abi. menggunakan teknologi yang disampaikan Mas Anies sudah betul. Abi pilih Rupanya kita Prabowo sama pada juga soal kan itu. Bunda. Iya dong. Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak, pupuk langka terjadi di Papua Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur termasuk bensin. Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya... Ya mana dia bisa tahu lah dia juga sampai menteri sasaran. dia kan menteri Pada saat pertahanan. yang sama, kuota Mana ngurusin pupuk tidak dia. boleh dibatasi. Maka ini yang Sementara saya kalian kan maksud memang kepada Pak ini. Wapres saat itu, Pak Wapres Kau kan wali kasih kotanya tambahan. Kalau tidak gubernur cukup, mana dia? dan ini terjadi Ganjar di ini seluruh gubernur apa Indonesia, sih wali maka kota ya? Inilah mesti kita kerjakan. Ya wajar dia terjun ke lapangan. Baik, Masih ada waktu. Ngelihat desa-desa. Cukup. Prabowo kan urusannya yang baik, terima kasih. pengamanan-pengamanan. Hadirin, kita akan Masa beralih ngurusin ke pertanyaan pupuk? selanjutnya. Ya nggak Untuk tahu lah calon pupuk presiden dia. Nomor urut Pertanyaan 1. pun ada aja. Kami persilakan kepada Gubernur panelis Jawa Bapak Tengah, Gun Bun. Herianto untuk mengambil subtema. Ya kalau gitu nanya ke Gibran, Persilakan panelis. jangan ke Prabowo. Ya, bisa dibuka terlebih dahulu. Prabowo kan lagi bekerja di Menteri Pertahanan. Masa nanya-nanya pupuk ke dia? Ya mana bisa Tema dijawabnya, ketiga bingung lah adalah jawabnya dia. Penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Baik, kami persilakan Kalau tanya pertahanan baru tuh tanya dia. Dia Ada tahu amplop security A. Baik. kenegaraan. Amplop A untuk penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Baik, pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1 adalah tema penanganan disinformasi dan kerukunan warga, huruf A. Kita lihat bersama, masih disegel, kita akan buka bersama. Sejauh ini, masih banyak ditemukan kasus-kasus persekusi, kekerasan, dan diskriminasi oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya. Pertanyaannya, apa kebijakan Anda untuk melindungi warga negara dan memperkuat toleransi dalam masyarakat Indonesia yang apa maju? kebijakan kau tuh, Pak Anies? Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Nah, kebijakannya ditanya itu. Setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan tak dihukum. Karena apabila dibiarkan, dia akan menular dan dia akan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Karena itu langkah yang pertama adalah setiap kali ada pelanggaran dikerjakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, maka tegakkan aturan, tegakkan hukum. Nomor 1. Oke. Yang kedua,
Yang kedua, ketika kita berbicara kerukunan, maka kita harus melakukan usaha berkomunikasi dengan semua. Negara tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat. Nah, boleh. Negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua. Kami mungkin tidak suka, mungkin tidak setuju dengan pikiran seseorang, tapi negara harus memberikan hak kepada dia untuk berbicara, termasuk untuk mengkritik. Sehingga ada ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi, kita selama ini kan sadar, udah seperti negara itu. bukan mengatur pikiran, negara bukan mengatur perasaan, negara mengatur tindakan. Di situ kita atur. Dan bila melanggar, maka itu dilakukan tindakan penegakan hukum. Lalu, ketika sampai kepada usaha untuk menjangkau semua, pasti komunikasi dilakukan. Tapi selalu saja ada peristiwa pelanggaran, ada peristiwa kekerasan, dan seringkali rakyat tak tahu kemana harus melaporkan. Dan ketika mereka berhadapan dengan pihak lain, seringkali mereka membutuhkan bantuan hukum. Karena mereka berhadapan dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Karena itu kami merencanakan membuat sebuah program Bunda yang kasih ucapan disebut ulang tahun sebagai sama Vina Panduvinata. online untuk pelayanan pengacara gratis. Omong-omong. Jadi ini adalah online pelayanan gratis. Yang kami sebut sebagai, istilah yang kami gunakan adalah Hotline Paris. Itu namanya kira-kira. Nah, dengan cara begitu, maka rakyat mengalami masalah bisa minta tolong kepada negara untuk didampingi pengacara dari negara. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Saya kira yang sangat dirasakan oleh banyak kelompok, terutama kelompok minoritas, Pak. Saya ingin tanya bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya. Masih ada waktu, Bapak? Cukup. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Ada yang lebih penting saya kira meskipun seluruh proses memang harus dilalui. Penegakan hukumnya, menghukum yang bersalah, dan aparat hukum tidak boleh ragu pada soal itu. Tapi ketika kemudian kita kembalikan pada persoalan yang potensial muncul, itulah kenapa Pak Mahfud kemarin di Sabang berbicara dengan banyak tokoh agama. Agar di samping pendidikan agama, mereka memberikan juga pendidikan budi pekerti. Gila kau. Agar kemudian dia bisa Jam 4 pagi mengerti mau sejak ngapain jalan-jalan. awal bagaimana Gelap-gelap berbeda gulita mau dibunuh dalam waktu tengah suku, jalan. agama, golongan, sehingga mereka Hah? akan bisa Mau diculik aku bareng-bareng tengah jalan. memahami. FKUB, tokoh masyarakat, Jam 4 semua pagi dilibatkan dingin-dingin di dalam luar turun proses salju. keseharian dalam Mau pengambilan melalak kemana aku keputusan. jalan-jalan Kalau itu pagi-pagi bisa gelap terjadi, gulita. rasa-rasanya bangsa Mau ini akan dibunuh orang membangun aku. harkat dan martabatnya karena kita Orang memang semua di rumah berbeda, tidur, aku tapi kita melalak sendirian dipersatukan. gitu. Cuman menting Masih live ada waktu, doang. Bapak? Cukup. Stres apa ya, Bun? Dan selanjutnya, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pak Prabowo, perlu kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun, 40 tahun, dan tuntas dibereskan. Ah, masa sih? Antrian yang amat panjang, yang tidak pernah selesai. Dan kemudian, banyak kelompok agama, dari mulai Buddha, Hindu, Masa 30 Kristen, tahun, 40 yang mengalami tahun? kesulitan mendirikan tempat ibadah, mereka menerima izin tempat ibadah dan mereka bisa beribadah dengan baik. Dan kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah Gubernur Jakarta, yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan. Muji sendiri dia. Termasuk ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapat izinnya, saya bicara. Ketika umat Kristen mau mendirikan gereja tidak bisa mendapatkan izin dari masyarakat, saya bicara. Dan semuanya akhirnya mendapatkan izin untuk bisa beribadah. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bapak? Masih ada waktu? Cukup ya? Baik, terima Masa kasih. Kita sih? berikan tepuk tangan buat calon presiden 2024. Kami persilakan kepada bapak-bapak untuk kembali ke tempat.
Ya, kami persilakan Bapak untuk... Faktanya nggak gitu. RT, nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu, dicek dptonline.kpu. Kalau Pak Ahok, kalau dia buat izin gereja, pasti diserang. Kalau Pak Anies diam. Coba Pak Ahok, dia bikin izin gereja, langsung dipelintir, digoreng nanti. Kalau Anies enggak. Iya kan? Pak Ahok nyumbang sapi aja untuk korban, naikkan orang haji aja diserang, langsung digoreng. Nggak enak ini, entah acara apa, entah kemana-mana pun ini, rusak siaran TV Kompas ini ya. Entah kemana-mana dia, bisa-bisanya nggak ada suara, sarap. Dem Finanzamt ist es egal, wo du deine Belege verbuchst. Deinem Steuerberater auch. Besok mulung. Kata siapa Bun? Coba. Also mach's von überall. Anies Ganjar suka nilai kerja orang ya Bun. Emang. Kayak Anies tadi kan muji diri. Dia ngejatuhkan kerjaan Pak Prabowo. Tapi memuji kerjaan dia sendiri. Tahiyat tangga. Untuk membuka rangkaian nggak perlu dipuji. 24 dan pada sesi pertama kita akan mendengarkan visi misi dan calon presiden nomor urut 1. Dan kami persilahkan Profesor Angel Ini yang Damayanti. mana? Debat Capres 7 Januari. Kemarin yang berapa sih? Yang mana yang terbaru? Yang kemarin yang terbaru berapa? Aku tidurnya jam 6 aja setelah sholat subuh. Udah 4:30 soalnya. Aku mau tidurnya jam 7. Aku tidurnya bebas mau jam berapa terserah. Iya 7 Januari Bu. Itu yang terbaru ya? Oh ini yang terbaru. Dan pertahanan. Hadirin sekalian, pada segmen pertama penyampaian visi misi dimulai dengan calon presiden nomor urut 3. Ini yang kemarin yang tegang itu ya. Kedua ini pendalaman visi misi dan program kerja akan dimulai dengan calon presiden nomor urut 1. Dan kami persilahkan Profesor Angel Damayanti, salah seorang dari panelis untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Dan nanti diperlihatkan Bu Angel ke moderator dan ke kamera. Pertanyaan apa yang diambil oleh Ibu Angel Damayanti? Pertahanan. Baik. Dan selanjutnya panelis Ibu Puri Safitri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Ya, silakan Bu. Ada program kerja. Kami persilakan Bapak untuk menuju ke podium. Dalam waktu 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir di studio dan tentu saja yang menyaksikan melalui
tayangan televisi atau streaming. Kami membaca sekaligus mencatat persoalan luar negeri, pertahanan keamanan, dan tentu saja dari 3 ini kami akan menyampaikan poin per poin. Yang pertama terkait dengan politik luar negeri kita. Politik luar negeri kita adalah alat untuk negosiasi terhadap dunia luar, tapi kepentingan nasional harus nomor 1. Kenapa itu menjadi penting? Karena kita mesti betul-betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif, yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Ini penting karena apa? Karena kita perlu untuk memilih, memilah, dan memprioritaskan yang menjadi kekuatan, keinginan dari bangsa dan negara ini. Rakyat butuh bekerja. Rakyat butuh lapangan kerja lebih banyak. Investasi harus lebih banyak. Maka kita mesti memperkuat infrastruktur diplomasi kita, duta besar, para diplomat, dan tentu saja inilah yang mesti kita berikan penugasan untuk membereskan persoalan-persoalan kepentingan ekonomi nasional dalam konteks kekinian. Dan tentu saja kita tidak pernah lupa, Indonesia selalu setia pada kesepakatan yang pernah diambil. Dekolonisasi yang dilakukan mendorong, meyakinkan kita semua untuk membebaskan seluruh bangsa tanpa boleh mengintervensi satu dengan yang lain. Dan inilah komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus begitu. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan, beberapa problem krisis iklim barangkali akan kita selesaikan dengan membawa pola-pola diplomasi perasaan pengangguran tambah lama tambah banyak aja. Atau barangkali kepentingan UMKM yang mesti kita bawa ke dunia internasional seperti praktek yang pernah kami lakukan di Jawa Tengah. Dan itu membuat masyarakat akan merasakan politik luar negeri jauh lebih baik. Pertahanan, sistem pertahanan rakyat semesta mesti kita dorong, kita lapisi dengan pertahanan yang betul-betul berlapis dan kita jadikan mengurangi pengangguran dari zaman ke zaman itu aja. Tapi sampai sekarang nggak selesai. Karena IKN menjadi pusat gravitasi baru. Dan ini bagian dari antisipasi terhadap tarung global antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Untuk itulah pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0 dengan mengurangi pengangguran. Dengan rudal kita buat lapangan kerja. Sensor kita butuh tenaga kerja, kita berikan pekerjaan yang layak. Tetap aja pengangguran bergumul. Sehingga MEF kita akan bisa tercapai. Karena ini yang mengerikan, di 2024 saya khawatir ini tidak akan tercapai. Untuk keamanan, terorisme, narkoba, pinjaman online, judi online, kekerasan seksual, ini perlu mendapatkan perhatian termasuk TPPU. Reformasi kepolisian betul-betul harus mengantisipasi ini dengan penguatan cyber system kita, termasuk pengembangan SDM cyber yang kuat. Polisi yang menjadi pengabdi masyarakat betul-betul akan bisa mengayomi. Seperti kemudian pada saat saya bertemu dengan Ibu Mary Huger, bagaimana Ibu Mary menceritakan bahwa polisi kita mengayomi dengan kesungguhan. Polisi kita hidup dengan sangat sederhana dan mereka punya integritas yang tinggi. Sebagai anak polisi, saya paham betul ini sesuatu yang sulit dan pasti akan bisa kita lakukan. Dan tentu saja inilah capaian-capaian yang akan kita lakukan oleh Ganjar Mahfud. Bismillah, insya Allah kami siap. Baik, terima kasih Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan kembali ke tempat Pak Ganjar. Kami persilakan kepada sopan kali Pak Ganjar ini ya. Baswedan untuk menuju podium menyampaikan visi, misi, dan program kerja dengan waktu 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya hormati, yang saya cintai. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia
kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Dan Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Tapi dalam kenyataannya, kita bicara tentang pertahanan di sisi lain. Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal, bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita, diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban, lebih dari 3.000 orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Tengok itu. Sebuah ironi. Karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun kemana-mana anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita kemana-mana dia bahasnya, tidak memiliki rumah dinas. Bukannya misi-misi, ini kan misi-misi. Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Sibuk ngurusin tanah. Muak aku dengarnya Food estate. Entah apa-apa yang dibilang, merambat kemana-mana dia. Ini kan misi, ini kan visi misi. Tak kemana-mana yang diurusinnya. Tapi bukan presiden yang sebagai ini itu ke sana, kemana-mana merembet. Yang pertahanan kerjaan Prabowo pun diusik-usik. Tak kemana-mana ngomongnya dia ini. Lebih dari 160.000 orang meninggal, bukan karena serangan militer. Bukan karena serangan militer lah katanya, tak apa-apa. Serem kali matanya ini. Tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack. Nggak tahu aku cyber attack yang mana satu. Perdagangan manusia. Perdagangan manusia. Emang ada Indonesia didagang? Kayaknya nggak ada deh. Rohingya itulah. Kemarin bebas masuk. Ya. Kau dukung para kiai-kiai. Ya. Mimbar-mimbar di masjid. Membiarkan Rohingya masuk. Itu kan perdagangan manusia itu. Perdagangan anak. Bagaimana perempuan? Perdagangan anak, perdagangan perempuan tuh nih. Rohingya itu kemarin kau izinkan, kau anjurkan kepada para katif yang di musola, katif Jumat, ya kan? Iya kan? Dia kan ngedukung itu kemarin. Menjadi korban. Dia ini kayak ngomongin dirinya sendiri. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Keluarga siapa? Keluarga gue. Itu tingkat keluarga. Keluarga kita ikan, katanya. Pencurian pasir. Itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker. Kalimatnya itu loh. Neogonis apa sih kata dia? Apa kata dia? Kayaknya udah parah kali lah itu. Ironisnya kata dia. Kalimatnya itu ya. 23. Sebuah ironi. Karena itu kita ingin mengembalikan. Ironia katanya. Dan 700 triliun. Bijak kali mulutnya ya. Anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan.
Tengok itu. Apa katanya tadi? Lebih dari 160.000 orang meninggal bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita. Berarti banyak yang mati kena virus. Berarti bukan kena virus, kena katanya apa? Berapa 100.000 orang mati kena virus komputer gitu. Ada datanya. Dunia hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Dan makin diulang-ulang, makin diulang-ulang ngomongnya dia, makin tak kemana-mana. Dunia hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Dan Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Tapi dalam kenyataannya, kita bicara tentang pertahanan di sisi lain. Apa urusan dengan Palestina? Menghadapi tantangan yang tidak kecil. Hah? Apa urusan dengan Palestina? Coba ulang lagi. Apa urusan dengan Palestina? Air yang saya hormati, yang saya cintai. Apa urusan dengan Palestina, Ketika Pak? kepercayaan dari Ibu dan Bapak saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. Apa urusan dengan Palestina? Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Dan Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Tapi dalam kenyataannya, kita bicara tentang pertahanan di sisi lain. Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Karena kemarin banyak pendukung orang. Palestina. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi. Karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 mulai disinggung-singgungnya Pak Prabowo di sini. Anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista tidak bisa yang mempertahankan itu ya. Malah membeli bahan-bahan itu. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas.
Sementara menterinya Rumah dinas. punya menurut Pak Sementara udah banyak rumah dinas. Ngarang-ngarang dia ini. Jadi selama ini TNI tinggalnya di mana? Di rumah siapa? Di rumah mertua. Ngarang-ngarang dia ini. air yang saya hormati, yang saya cintai. Ketika kepercayaan tentang pertahanan di sisi lain, kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal, bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita, diserang oleh cyber attack. Nggak tahu aku HP ku diserang mah. Emang kalian merasa HP-nya diserang? Hah? Diserang, emang ada HP kita diserang? Diserang attack mana? HP kita katanya. Termasuk bunda dong ya. Yang mana yang diserang? HP apa? Juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Emang ada perdagangan anak, perdagangan manusia selama Pak Prabowo, Pak Jokowi menjabat sebagai presiden? Kok nggak ada beritanya sih? Perdagangan anak, perdagangan manusia. Lebih dari 3.000 orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi. Karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan 700 triliun tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya ini yang kemarin dusta ini Pak kan? Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan dan tidak menghasilkan. Tuh mukanya. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Anies Baswedan, dipersilakan kembali ke tempat. Harap tenang. Harap tenang. Harap Kita tenang sudah hadirin, paham? harap tenang dulu. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menuju podium menyampaikan visi misi dan program kerja. Harap tenang, ada waktunya. Harap tenang. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Bapak berbicara, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Malam ini kita membicara tema-tema yang sangat penting. Pertahanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, keamanan. Udah makan bun, udah. Dengan demikian, Bunda lagi pakai wig ya. kita kembali kepada dasar kita, tujuan nasional Sudah pakai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tercantum sangat tegas bahwa tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, fungsi dari negara yang pertama adalah melindungi, berarti pertahanan. Saudara-saudara, kita memahami negara kita sangat besar, sangat kaya, ratusan tahun negara-negara dari jauh datang ke Nusantara ini
untuk intervensi, untuk mengganggu, untuk adu domba, dan untuk mencuri kekayaan kita. Sampai kita merdeka, kita pun harus berhadapan dengan kekayaan alam kita diambil dengan murah. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi Bunda tidurnya negara nanti jam sejahtera, 6. untuk rakyat Karena kita jam 6 lewat punya 18 pekerjaan layak, kita waktunya harus masuk subuh. menjaga Sekarang udah jam 5. kekayaan kita. Kalau Bunda tidur Kita jam harus 5, menjaga, kebablasan jam 6. Habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Kan Bunda nggak kerja hari ini. Politik luar negeri kita secara tradisi Bunda maunya tidurnya setelah sholat awal subuh. kita merdeka adalah Karena kalau Bunda tidurnya sekarang, non-blok, ntar kebablasan. tidak memihak, tidak ikut blok-blok. Nggak apa-apa aku tidak ikut melek-melekkan partai. mataku. Ini akan saya teruskan dengan hubungan baik dengan semua kekuatan, kita bisa mengamankan Kak Bunda libur. kepentingan nasional Ngapain kita. tidur cepat-cepat? Saudara-saudara sekalian, 1000 kawan terlalu sedikit. Hari apa Satu Bunda lawan kerja terlalu hari banyak. Jumat? Kita akan Sekarang aja masih hari politik Selasa, Rabu, tanggal Kamis, Jumat. 3 hari Saudara-saudara lagi. sekalian, kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang Bener menggebu-gebu itu. sehingga tidak objektif. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang Si kepada Anies tak ngapain mempermasalahkan masalah pada beli perang. strategi nasional dan semuanya adalah Uang dipakai buat beli perang 700 triliun katanya. kepentingan bangsa. Tak kemana-mana. Makanya Pak Pro bilang langsung ngomong kayak gitu tanpa data katanya itulah. Udah tahu dia. Untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita. Malas aku nontonnya di sini. Udah mulai bikin gaduh di sini. Ini ada 6. Yang pertama sesuai dengan yang ada daftar di depan saya. Ambisi Politik emang. luar negeri, geopolitik, globalisasi, hubungan internasional, keamanan, dan Pak Anies ngomongnya kebanyakan. Hadirin sekalian, pada segmen pertama penyampaian visi Yang inilah, yang dimulai itulah. dengan calon presiden nomor urut 3. Yang hacker-hacker lah katanya. Kedua ini, Pokoknya di situ dia pendalaman intinya visi menyalahkan dan Pak program Prabowo kerja akan aja. dimulai dengan calon presiden nomor urut 1. Tahan dendam apa deh sama Pak Prabowo? Profesor Angel Damayanti, salah seorang Sampai dari panelis untuk memfitnah-fitnah mengambil dia. pertanyaan subtema di dalam Entah fishbowl. dendam apa Pak Prabowo ini? Entah dendam apa si Anies sama Pak Prabowo ini ya? Ke moderator dan ke kamera. So, pertanyaan apa yang diambil oleh Ibu Angel Damayanti? Kok ngeri kali rambutnya. Pertahanan. Baik. Dan selanjutnya panelis Ibu Kuri Safitri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Ya, silakan Bu. Ada A, B, atau C. Kita tidak tahu apa yang diambil. Namanya juga debat boy. Huruf Makanya sekolah. Oke, baik. Pertahanan. Terus aku kok pikir nggak sekolah. Saya ambil ini A, B, Debat C. ya debat. Tapi jangan ngurusin kerjaan orang. Kita akan Ya. buka amplop Yang pertanyaannya. ditanyakan misi, Pertanyaannya masih yang ditanyakan disegel. visi misinya. Bapak Ibu yang di rumah Kau mau buat apa tentang Indonesia? disegel. Bukan mengkritik kerjaan orang. Kami ingatkan Bukan menyongkel-nyongkel kinerja orang. Misi kau apa buat Indonesia sama itu? Bapak-bapak, karena Kok nggak sekolah pertanyaan pula kata tidak akan kau? kami ulang, hanya akan kami baca. Muak aku sekolah. Ya. Jijik aku sekolah. Silakan Ibu Kanisa. Lihat apa Yang ditanya pertanyaannya. apa, jawabannya apa. Pertanyaan Huruf C ya. Ya, pertanyaan untuk calon presiden nomor urut Ditanya 1, misinya. Bapak Anies Baswedan. Bukan ngurusin kerjaan orang. Pertahanan negara Bukan ngurusin yang orang beli dapat beli dicapai apa, beli dengan senjata, beli perang barang second. kecerdasan Ya. buatan dan satelit untuk informasi geospasial. Pertanyaan Lalap kau nggak apa sekolah. kebijakan paslon untuk Nggak bisa sekolah, nggak bisa baca akses lah, aku tahu. teknologi dan pengembangannya guna memperkuat pertahanan Indonesia. Makanya kalau orang ngomong tuh disimak. Dimulai dari Hah? Bapak berbicara, kami persilahkan. Dari cara bahasanya bisa dipahamin kemana arahnya. Makanya kau nggak tahu apa-apa, bodoh kau. Makanya kau nggak ngerti. Disinggung orang kau nggak ngerti, kenapa bodoh, nggak bisa nyimak orang ngomong. Pau kau, nggak pandai kau. Orang ngomong apa arahnya kemana kau nggak ngerti. Bahasanya kemana kau nggak tahu. Sekolah kau aja sekolah.
Tapi nilainya rendah, nggak masuk pelajaran itu di otak kau. Aku sekolahku udah ada ranking. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang Mungkin meleset. guru ngomong nggak ngerti kau entah ngomong apa kecil. guru. Bukan 320 Sekolah, hektar, tapi nggak nyimak kau. 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, data Pak yang Prabowo, salah. mohon maaf. Anies nih memang suka nyinggung-nyinggung Pak Prabowo, makanya Pak Prabowo ngamuk di sini. Dia suka nyenggol-nyenggol Pak Prabowo. Makanya kata si Rocky Garung, kepintaran Anies tuh cuma satu di sini. Dia bikin Pak Prabowo panas. Anies nggak punya kepintaran. Kepintarannya cuman ilmu dia cuman satu di sini. Dia mau bikin suasana itu Pak Prabowo, emosi Pak Prabowo. Benar kata si ini, emang iya, tengoklah. Dan kami ingatkan para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama Bapak-Bapak karena pertanyaan Apa yang tidak dibolong, akan kami apa yang ulang, hanya akan diomongin. kami bacakan satu kali. Apa yang disuruh tak kemana-mana ngelantur. Silakan dibuka Anissa, lihat apa isi pertanyaannya. Baik, Pertahanan pertanyaan huruf C ya. Ya, pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan. Pertahanan negara yang tangguh dapat dicapai dengan menggunakan teknologi siber, kecerdasan buatan, dan satelit untuk informasi geospasial. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangannya guna memperkuat pertahanan Indonesia? Waktu menjawab selama 2 menit Pak Anies, dimulai dari Bapak berbicara, kami persilahkan. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Bukan 3 hektar, tanah yang dicaranya. Sebelum saya menjawab ini tanah yang saya ini entah kemana-mana. Masih kesana-sana lagi dia. Sok klarifikasi. Jawab aja pertanyaan, jawab aja yang di apa itu. Mau dia berdebat di situ. Makanya ngamuk Prabowo. Kemudian itu pun salah. Kan ya, itu pun salah. Itu pun salah. Itu pun salah katanya kan. Tak kemana-mana. Ke angin ke timur. Bapak, saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo, maaf, ini mohon nanti ada Ya jangan salahkan Pak Prabowo dong. Sebenarnya Pak Anies nggak usah memperpanjang lagi masalah tanah seberapa besarnya. Udah sampai itu poinnya. Lanjut aja pertanyaan yang tadi disuruh jawab tentang pertahanan apa segala macam tete bengek. Nggak usah kayak nggak usah menjawab lagi yang di, iya kan? Mengklarifikasi segala macam. Akhirnya jadi ribut. Sebelum saya menjawab, saya akan mengklarifikasi dulu sebelumnya. Jumlah angka segala macam tete bengek ditambah-tambah lagi angkanya dari 40 ke tak apa Pak Anies ini ah. Sayang nih. Kasihan jadi Pak Prabowo. Bunda kenapa gelap? Prabowo menang bun. Ya kan dia ada Jokowi. Hai, Jokowi kan bosnya Prabowo. Lagi itu kan tanahnya dia. Mau segede apa tanahnya biar namanya tanah dia. Ngapain ngurusin tanah orang? Mau seluas apa kek, mau segede apa kek? akan kami ulang, hanya akan kami bacakan satu kali. Itu kan tanahnya Pak Prabowo. Silakan dibuka Anissa, lihat apa isi pertanyaannya. Baik, pertanyaan. Jawab aja pertanyaan ini, nggak usah ngurusin tanah Pak Prabowo. Calon Presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan. Pertahanan negara yang tangguh dapat dicapai dengan menggunakan teknologi siber, kecerdasan buatan, dan satelit untuk informasi geospasial. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangannya guna Jawab aja itu. pertahanan Indonesia? Waktu menjawab selama 2 menit, Pak Anies, dimulai dari Bapak berbicara, kami persilahkan. Terima kasih.
Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Ngapain lagi ngurusin tanah Pak Prabowo? Jawab aja langsung. Sebelum menjawab pakai mengklarifikasi tanah Pak Prabowo, ngapain coba? Kurang kerjaan. Melanjutkan. Itu pun salah. Kurang kerjaan Pak Anies kau Kok ngurusin tanah Pak Prabowo? Jawab aja pertanyaan tuh bagaimana memperkembangkan street lab, segala macam tetep bengek untuk pertahanan. Ngapain dibesar-besarkan masalah tanah Prabowo, tanahnya Prabowo? Nggak nyambung. Yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan. Nah, makanya kan ngamuk si Prabowo jadinya. Sinis sekali mata Pak apa nih? Prabowo, Nah, dia tersenyum gitu kan. Tersenyum dia. Pinter dia menjebak Pak Prabowo biar emosi. Seakan-akan dia orang baik di situ. Pinter kali Pak Anies ini ya. Sengaja dia sengaja bikin Pak Prabowo emosi. Terus dia menghadapinya dengan senyuman, seakan-akan dia ini seakan-akan Pak Prabowo ini biar diserang gitu sama orang. Mohon nanti ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang hadirin. Silakan, Bapak. Baik. Ini adalah salah satu ancaman non-tradisional yang Muak aku dengarnya jadi benci aku Nggak suka aku jadinya. Culas. Untung aja aku nggak milih dia. makin hari salut, makin jadi nggak nyata salut. dirasakan di Indonesia. Kita merasakan keluarga-keluarga kita HP, komputer menghadapi tantangan hacking. Karena itulah menurut kami perlu sekali kita membangun suatu struktur pertahanan cyber yang serius. Dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang. Satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif, perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru. Tapi kuncinya bukan Padahal dia ini dibantu oleh Prabowo jadi gubernur. Tapi sanggup dia berbuat seperti itu di debat capres. Pada teknologinya. Kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan. Sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu. Jadi menyusun ini, satu adalah melibatkan secara komprehensif, yang kedua menggunakan teknologi terbaru, yang ketiga sistem recovery yang cepat. Terima kasih. Yang bukan rananya, bukan ranah debat di situ. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi calon presiden nomor urut 1 dengan waktu 1 menit saat Bapak berbicara akan dimulai. Silakan Pak. Ya, sekali lagi ya saya berpandangan Pak Anies juga terlalu teoritis. Semuanya bagus, indah, tetapi yang nyata masih dipuji juga itu. AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi, untuk menguasai sains, untuk menguasai artificial intelligence, untuk menguasai cyber. Bukan barang yang kita beli. Kita harus kuasai know-how-nya. Kita harus kuasai sistem yang harus kita pegang. Dan menurut saya itu adalah inti daripada masalah. Tidak hanya bicara-bicara yang baik-baik saja. Waktu sudah habis Pak Prabowo. Selanjutnya calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Hadirin kami harap tenang. Kami harap tenang. Silakan Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara.
Yang pertama kita mesti menguatkan BSSN. Dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Bahkan selain membangun SDM dan infrastruktur yang baik, maka kecepatan internet Di luar dan coverage-nya debat harus tinggi. kebalik Pak Maka Anies kalau orang kita kemudian soleh. membuat satu sistem infrastruktur yang Mana bagus, kita tahu orang jangan soleh nggak dikorupsi. solehnya lah. Ini yang kemudian jadi persoalan. Maka tidak pernah selesai. Dan tentu saja LPDP itu punya potensi yang sangat tinggi untuk memberangkatkan Kadang-kadang muka Pak Anies nih kasihan anak-anak gitu. hebat ke sana. Namun demikian, ketika mereka sudah balik, Tapi mereka kayaknya mesti mukanya ada diberikan rasa peluang untuk bisa kayak bekerja. mukanya tuh BRIN kayak ada bisa rasa kita libatkan. rasa Ya, kayak mereka rasa bisa mengut, membuat kayak rasa kolaborasi yang sangat bagus. nggak tahu dia Bahkan punya kemudian masalah apa sama pengamanan di Pak Prabowo kepolisian, ini. Saya kira perlu cyber institution yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Dan kita perlu duta besar cyber. Ada muka-muka kasihannya. Baik, cukup. Tengok muka Pak Anies tuh ya. Sekarang Tengoklah muka Pak Anies di sini ya. Kayak gimana gitu muka, kayak membaca gitu muka dia. Kayak, coba kalian tengok, kalian perhatikan muka Pak Anies ya. Kayak sesuatu yang kalian tengok muka dia. baik, hadirin kami harap tenang. Harap Hadirin tenang. kami harap tenang. Silakan Tengok Bapak muka Ganjar dia. Pranowo untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Yang pertama kita mesti menguatkan BSSN. Tengok muka Pak Anies ya. Dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Bahkan Nanti selain lihat. membangun SDM dan infrastruktur yang baik, maka kecepatan internet. Nggak usah pakai filter ya biar jelas ya. Maka kalau kita kemudian membuat satu sistem infrastruktur yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang kemudian jadi persoalan. Maka Tengok tidak muka pernah Pak Anies selesai. itu ha. Dan tentu saja LPDP itu punya potensi yang sangat tinggi untuk memberangkatkan orang-orang anak-anak hebat ke sana. Namun demikian, ketika mereka sudah balik, Kayak mana mereka muka mesti dia diberikan tuh ya? peluang untuk bisa bekerja. BRIN bisa kita libatkan. Ya, mereka bisa membuat kolaborasi yang sangat bagus. Bahkan kemudian pengamanan di kepolisian, saya kira perlu cyber institution yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Muka-muka Dan kita kalah. perlu duta besar cyber. Baik, masih ada sisa waktu. Ya. Baik, cukup. Dan sekarang Harap tenang. hadirin harap tenang, kita berikan kesempatan kepada 3 orang capres kita untuk berbicara. Kami persilakan pada Pak Anies untuk menanggapi 2 capres sebelumnya. Silakan Pak Anies, waktu 1 menit. Memang benar, membangun sistem itu salah satunya. Satu adalah perangkat lunak, satu adalah perangkat kerasnya. Dan itu salah satunya adalah Sayang seperti bener Pak Anies ini terkait kenapa dengan lagi sumber daya gitu dia. manusia. Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi Kan selama 5 dibalasnya tahun lagi. ini, apa yang Tadi kalau ada yang ngomong teoritis, masih itu juga diperdebatkan, masih itu. Masih nyenggol-nyenggol dia ini. Duta besar cyber. Baik, masih ada sisa waktu. Ya. Baik, cukup. Dan sekarang Harap tenang. hadirin harap tenang, kita berikan kesempatan kepada 3 orang capres kita untuk berbicara. Kami persilakan pada Pak Anies untuk menanggapi 2 capres sebelumnya. Silakan Pak Anies, waktu 1 menit. Memang benar, membangun sistem itu salah satunya. Satu adalah perangkat lunak, satu adalah perangkat kerasnya. Dan itu salah satunya adalah seperti disampaikan terkait dengan sumber daya manusia. Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, Persoalannya ada kalau yang lagi. kedua, Kok kesana lagi tidak arahnya? dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem? Kan entah kemana-mana Pak Anies ini nggak siap-siap dia ngenyenggol Pak Prabowo, nggak siap-siap dari tadi. Untuk Baik, menanggapi. hadirin kami harap tenang. Bukan misi-misinya yang diapainya. Silakan Bapak Ganjar Pranowo. Ada untuk aja menanggapi cara dia jawaban calon presiden ada nomor aja urut cara 1. dia Waktu untuk Anda 1 menit dimulai untuk ketika bikin Yang apa pertama, untuk nyinggung kita Pak mesti Prabowo. menguatkan BSSN. Ada aja Dan apa kita dia penting caranya. Untuk membuat security system yang baik. Bahkan selain membangun SDM dan Ada aja cara dia untuk bikin Pak Prabowo duta besar panas. cyber. Baik, masih ada sisa waktu. Baik, cukup. Dan sekarang Harap tenang. hadirin harap tenang, kita berikan kesempatan kepada Cair, 3 catat orang babi. capres kita untuk berbicara. Kami persilakan pada Pak Anies untuk menanggapi 2 capres sebelumnya. Silakan Pak Anies, waktu Ya. 1 menit.
Memang benar, membangun sistem Dapat itu amplop berapa, Bun? 10 miliar. satulah perangkat. Ya, udah aku beli tanah 350 meter di Belanda. Disampaikan terkait Udah jadi orang kaya aku. Persoalannya, kalau Habis harta Prabowo untuk nyumbang yang aku. kedua tidak dilaksanakan. Tahu kau, Jadi selama 5 bodoh. tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Jadi ketika Kemana-mana anggaran yang otaknya. begitu besar dialokasikan justru bukan untuk mempertahankan yang hari ini menjadi Tahu serangan kau. paling modern yang terjadi. Ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan di seluruh keluarga, bukan hanya di sektor pemerintahan. Karena itu menurut kami langkahnya investasi Giliran jangka gue panjang boleh, giliran aku tapi dukung manfaatnya Prabowo itu dibilangnya berdasarkan cair tak bisa 5 babi. tahun, 10 tahun yang akan datang. Pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. Baik, masih ada waktunya Bapak? Waktu habis. Baik, terima kasih. Harap tenang Bapak Ibu Harap tenang, hadirin yang ada acara di sini. masih harus kita lanjutkan. Harap tenang Kita Bapak sudah dan Ibu. dengarkan bersama-sama tadi tata tertibnya seperti apa, mohon tenang. Kita lanjutkan, selanjutnya beralih ke pertanyaan Pak kedua Ganjar untuk nih calon rumahnya. presiden nomor Pak, urut 2, Pak Ganjar nggak ada Prabowo ya, Subianto. dia nggak ada nyinggung-nyinggung ya. Silakan Pak kepada Ganjar nggak panelis ada ada Profesor nyinggung-nyinggung. Evi Fitriani untuk Pak mengambil Anies yang rajin pertanyaan nyinggung. subtema di Pak dalam Ganjar fishbowl nggak pula aku dan tengok. diperlihatkan kepada seluruh para calon. Pak Ganjar dari tadi nggak ada dan nyinggung-nyinggung soal Pak Prabowo. Tema apa yang diambil oleh Ibu? Pak Anies yang kerajinan. Kita lihat bersama-sama. Ya nggak tahu lah ya, mungkin waktu itu zamannya mungkin karena Pak Anies entah nggak tahu lah. Internasional. Baik, saya akan Kayaknya Pak Anies ini memang nggak suka sama Prabowo sama Jokowi daftar ini. pertanyaan dari fishbowl di sebelah kiri saya. Kalau Ganjar kayaknya nggak ada nyerang-nyerang. A, B atau C? Nggak Subtemanya siap-siap. hubungan internasional. Nonton debat 1 ya Bun. C. Hubungan Udah lah muak aku nontonnya. Emosi aku. Pak Ganjar nggak ada sama sekali nyinggung-nyinggung. Pak Anies ini nyinggung-nyinggung Prabowo. Tak apa-apa. Muak aku. Disinggung-singgungnya Pak Prabowo. Pak Ganjar nggak ada sama sekali loh. Ya kan? Pak Ganjar nggak ada dia nyinggung-nyinggung. Lalap Pak Prabowo, Pak Anies nih. Prabowo aja. Gara-gara nengok capres inilah jadinya aku berbalik sama Pak Prabowo. Gara-gara nengok capres inilah. Ulang-ulang lagi kan jadinya. Makin ku tonton makin sakit hati aku. Untung aja aku gak milih jadinya kan. Pokoknya nomor 2 Bun. Iya nomor 2 lah udahlah. Udah. Ku tetapkan aku untuk memilih Pak Prabowo. Nggak bimbang aku. Ya. Ku coblos besok. Pak Prabowo ku coblos nanti. Ya. Pokoknya dekat-dekat mau dekat-dekat mau itu ku coblos. Dibayar Bunda. Iya, pakai darah sapi. Nggak bisa sih Kak. Si Anies nggak bisa berdebat. Ya. Debat Capres 3 Pak Anies nggak bisa berdebat. Nggak ada visi misinya. Nggak ada. Menyerang Prabowo mulu dia, kerajinan. Kacau balau jadinya. Kalau Prabowo masih mendingan. Anies nggak ada sama sekali. Ajarin debat Bun. Tak apa-apa. Ganjar nyerang nggak? Enggak, Ganjar nggak nyerang dia. Ganjar dia sibuk dengan dunia dia aja di situ. Pak Ganjar enggak. Lebih ke Pak Anies kalau aku bilang. Entah apa masalahnya. Emang Pak Anies punya masalah apa dengan Pak Prabowo? Sakit hati apa gitu enggak? Anies belum
dikeluarin kartu AS-nya. Kartu AS itu apa? Bunda cerdas, kita dua bun. Orang cerdas pilih dua, Bunda. Iya. Ada bun di akhir. Ada bun di ending Ganjar nyerang. Yang mana? Nyerang kayak mana? Oh, yang katanya saya butuh sekarang ini ya. Yang kata Pak Ganjar, debatnya kan sekarang, kenapa nunggu besok itu ya? Itu aku nggak ngikutin kali tuh. Apa yang ditanya rupanya? Ganjar Anies sama Bun 11-12. Kayaknya sih. Duta yang penting ngomong itu Bun 01. Nonton Ganjar minta sumbangan Bun. Di mana? Orang kalau udah benci tuh udah tutup mata hatinya, nggak akan mau nerima fakta. Ganjar Mahmud menang Bun. Suara Prabowo terbanyak. Meledak suara Prabowo. Anies tukang obat. Nonton sampai habis Bun. Nggak sanggup mataku. Emosi aku nontonnya. Yang ku tonton Pak Anies nyerang Prabowo mulu. Dari mulai pertama, dari mulai visi misi, dari capres pertama, yang sampai katanya ada orang dia pendukung Pak Prabowo, tidak diperhatikan. Kok Pak Prabowo pula disalah-salahkan? Emang Prabowo mau ngurusin yang pendukungnya yang di ujung-ujung langit? Prabowo kan di Jakarta, pendukungnya kan dari bermacam daerah. Repot kali lah Pak Prabowo kalau gitu ya. Apa gunanya apa gunanya RW/RT? Nggak bisa diurus sama RT/RW? Kepala lurah nggak ada di sana? Kok mesti Pak Prabowo turun tangan mentang-mentang dia pendukung Pak Prabowo? Repot kali kalau kayak gitu. Masa Pak Prabowo lagi yang ngurusin di ujung-ujung kulon? Percuma dong ada Pak Lurah, Pak RT, Pak Camat, Pak RW. Kok mesti Pak Prabowo lagi yang ngurus? Mentang-mentang dia pendukung Pak Prabowo gitu? Dia adalah pendukung Pak Prabowo katanya. Terus apa urusannya? Capek kali penontonnya. Kayak gitu gak usah ada presiden ya Bun. Pak Lurah sibuk cewek-cewek Bun. Presiden kita harus yang muda kayak Anies. Malah Prabowo mah bisa fitness nanti dia tuh. Olahraga Pak Prabowo. Prabowo jadi presiden langsung dia olahraga. Ngurusin badan. Ya, kembali muda dia. Pak Anies jadi presiden Rohingya Bun. Iya ya. Angin gak pakai KTP. Dikasih nilai 5. Dikasih nilai 5 Bun. Kinerja Pak Prabowo sama mereka. Macam pinter aja kerjanya. Bunda aku gak bisa pindah memilih. Bunda aku nggak bisa pindah memilih. Kenapa? Udah Bun, pendukung 01 emang maksa. Iya.
Bunda dukung Pak Prabowo katanya cair-cair. Gila. Terus kalau aku dukung Anies nggak cair lagi gitu? Hah? Kalau Bunda dukung Pak Anies nggak cair? Ya udah besok Bunda dukung Pak Anies ya. Ya. Enak betul kayak gitu. Nggak mau aku. Ganjar Anies cocok Bun. Anies jadi presiden Rohingya Bun. Iya. Sikorla ditunjuk Prabowo jadi ibu negara. Iya. Bunda bobo. Enggak nanti. Anies jadi bawaan Bun. Iya. Indonesia Bunda. Anies merakyat. Cocok jadi rakyat Bun. Ganjar Anies cocok jadi RT RW Bun. Bunda mau jadi istri Prabowo. Maulah. Aku mau jadi istri Prabowo. Mau kali aku. Nonton desak Anies Bun. Di mana Raffi Ahmad pertemukan Bunda sama Prabowo kalau ke Indonesia. Oh iya. Oh iya. Masa sih? Lama kali live-nya ya. Dari jam berapa tadi Bunda live ya? Sekarang jam berapa Bunda? Jam 5. Aku nggak mau tidur jam segini nih. Ini mata Bunda nih udah mata-mata mau ngantuk. Nggak mau aku tidur. Soalnya kalau Bunda tidur sekarang kebablasan nanti Bunda sholat subuh. Makanya Bunda tunggu aja 1 jam lagi. Soalnya masuk subuh tuh gak jam 5, jam 6. Agak lama dia. Jam berapa masuk jam subuh Bun? Jam berapa jam subuh? Jam 5, jam 6 berapa sih? Ntar ya, sekarang jam 5.15. Masuk subuh. Namanya masuk subuh jam 6.21. Sekarang jam 5. Ya Allah, 1 jam lagi. Soalnya kalau nanti Bunda tidur, sekarang kan jam 5. Nah subuh masuknya jam 6. 1 jam lagi. Kalau Bunda tidur
nggak akan bisa terbangun jam 1 jam. Nggak akan terbangun bunda. Makanya bunda jamkan aja dulu. Kalau bunda tidur sekarang jam 5, nggak akan terbangun jam 6. Yang ada bunda kelelep. Jam 9 baru terbangun, nggak mungkin. Udah habis waktu subuh. Makanya bunda nggak usah tidur. Melek-melek aja mataku. Karena kalau bunda tidur sekarang ini jam 5.16, nggak mungkin aku bisa terbangun jam 6. Nggak mungkin. Baru tidur gitu mana bisa bangun aku. Berat kepalaku. Makanya bunda mendingan nggak usah tidur. Gitu aja. Tahan kan lah jam 5, 1 jam nengok-nengok ya. Nengok apa aku ya? Temenin nyuci piring bunda. Enggak dingin air. Oh, suruh pula aku nyuci piring. Dingin-dingin gini. Nyuci piring itu dingin. Aku pingin dibalik selimut aja nonton-nonton. Nonton apa aku ya? Nonton apa aku ya? Apa aku makan ya? Tadi udah makan lagi gitu. Ausnya mulut aku. Pengen minum. Kayak mana pas lagi aus-aus gini, tiba-tiba udah imsak gitu ya. Aku lupa minum lah gitu kan. Kenapa? Kok lupa minum, kurang minum gitu kan. Kayak mana itu? Udah gak bisa minum lagi, udah imsak gitu. Kayak mana itu ya? Kok lagi bulan puasa gitu kan. Kayak mulut bunda sekarang aus gitu. Tadi kenapa gak minum kau gitu kan. Aku tunggu-tunggu, kupikir belum imsak gitu kan. Ternyata udah imsak. Udah gak bisa minum lagi gitu. Tapi kita pingin minum. Pernah gak kayak gitu? Lupa minum gitu ya. Iya. Sementara mulut aus gitu. Aku lupa minum lah. Tadi gak minum kau. Dikit kali ku minumnya, aku aus sekarang pingin minum gitu. Udah imsak. Ya Allah. Apa sih maksudnya? Pernah gak kalian kayak gitu? Pernah? Pas lagi habis sahur gitu kan. Udah habis makan gitu kan. Mau minum lah ceritanya. Kelamaan ngobrol. Tiba-tiba imsak gitu kan. Sementara mulut kita aus gitu. Pengen minum ya. Alah, aku batalkan aja lah puasaku ya. Aku minum dulu ya. Aus sekali aku. Kayak aku batalkan aja lah puasaku ya. Tadi gak minum, enggak gitu kan. Aku batalkan aja lah ya. Pengen minum aku. Udah, aku batalkan aja lah puasaku ya. Aku minum ya. Cantiknya rambut aku ya Allah. Aku batalkan aja lah puasaku. Haus sekali aku. Lupa minum tadi aku soalnya. Aku batalkan puasaku ya. Minum aja aku. Haus sekali aku, lupa minum tadi soalnya. Terus kayak mana puasa kau? Udah biar batal aja lah. Aku batalkan aja puasaku. Haus sekali aku. Ada nggak begitu ya? Coy, mau nggak mau harus tahan.